Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Rosa, BP 19 10 11 10 79. Saya dari kelas Hukum Pasar Modal 3.2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu pihak yang terlibat di dalam pasar modal. Salah satu pihak tersebut adalah pialang. Nah, apa itu pialang? Pialang atau broker adalah individu yang berperan sebagai perantara dalam jual beli saham di pasar modal. Biasanya, pialang ini bekerja pada perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Dalam menjalankan aktivitasnya, pialang harus mematuhi etika yang ada pada bursa. Sebagai gambaran, misalkan kamu ingin melakukan jual beli saham di perusahaan X, namun kamu tidak bisa langsung melakukan jual beli saham di pasar modal tersebut. Nah, pialanglah yang akan menjadi perantara kamu dalam melakukan jual beli saham di pasar modal tersebut. Menjadi seorang pialang tentunya harus dibuktikan dengan adanya ujian kelulusan Wakil Perantara Perdagangan Efek atau WPPE dan harus memiliki sertifikat Financial Analyst atau CFA. Pialang itu sendiri terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada retail broker atau individual broker. Individual broker adalah pialang yang memberikan layanan atau jasa kepada investor individu. Pialang ini tidak bisa memberikan layanan kepada investor yang berasal dari lembaga atau institusi. Yang kedua, ada institusi broker. Nah, pialang ini merupakan kebalikan dari individual broker, di mana pialang ini hanya memberikan layanan kepada investor yang berasal dari lembaga atau institusi, seperti reksadana. Yang ketiga, ada diskon broker. Diskon broker adalah pialang yang memberikan jasa seperti saran dan strategi dalam jual beli saham di pasar modal. Yang keempat, ada deep discount broker. Deep discount broker adalah pialang yang memberikan layanan dengan pemeliharaan rekening serta mengeksekusi langsung jual beli saham di pasar modal. Selanjutnya, ada full service broker. Full service broker adalah pialang yang memberikan layanan yang sangat lengkap seperti memberikan saran, strategi, serta informasi-informasi yang ada di pasar modal kepada investor. Dan yang terakhir ada online broker. Online broker adalah pialang yang memberikan layanan melalui internet. Nah, investor bisa melakukan transaksi melalui internet atau online. Selanjutnya, apa saja tugas dari pialang tersebut? Yang pertama, tentunya pialang bertugas sebagai perantara di dalam jual beli saham di pasar modal. Dan yang kedua, sebagai perantara, pialang harus bertanggung jawab atas perintah yang diberikan investor kepada pialang tersebut dalam melakukan jual beli saham di pasar modal. Dan yang ketiga, pialang harus bisa menganalisis pasar modal. Dan yang terakhir, pialang harus bisa memberikan informasi-informasi, strategi, serta keputusan yang harus diambil oleh investor dalam melakukan jual beli saham di pasar modal. Kamu tidak perlu cemas karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh pialang ini akan diawasi oleh Bapeti atau Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka. Selanjutnya saya akan memberikan contoh apa saja sih pialang yang legal di Indonesia. Yang pertama itu ada MNC Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas, dan masih banyak lagi perusahaan sekuritas yang legal di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi terkait bagaimana cara memilih pialang yang tepat. Yang pertama itu, pilihlah pialang yang legal di mata hukum dan sudah resmi terdaftar. Yang kedua, pilihlah pialang yang pintar dan handal dalam menganalisis pasar modal. Yang ketiga, pilihlah pialang yang memiliki reputasi baik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.